Indonesia bukan cuma hamparan jamrut khatulistiwa yang cantik, tapi juga tanah yang kental akan kisah-kisah di balik realita. Kita sering mendengar legenda, dongeng, tapi bagaimana jika itu bukan sekedar cerita? Bagaimana jika di balik gunung, laut, dan hutan kita ada penjaga-penjaga tak kasat mata, yang menurut kepercayaan turun-temurun benar-benar ada? Mereka adalah entitas penjaga alam Nusantara. Dan hari ini kita akan membahas 3 yang paling legendaris, bukan sekedar hantu, tapi jin atau makhluk yang punya tugas dan wilayah. Kita cek faktanya. Di segmen pertama ada sang penguasa Laut Selatan. Siapa lagi kalau bukan Nyai Roro Kidul. Hampir semua orang Indonesia tahu namanya Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Tapi dia bukan sekedar hantu wanita. Dalam banyak versi kepercayaan Jawa, dia adalah seorang jin atau dewi yang berkuasa penuh atas seluruh pantai selatan di Laut Jawa. Dari Banten sampai Bali, istananya di Samudra Hindia. Konon, dia punya perjanjian dengan Raja-Raja Mataram. Warna hijau adalah pantangan yang sangat mutlak di pantai selatan, karena itu adalah warna kesukaannya. Banyak laporan misteri, seperti orang hilang, terseret ombak, atau melihat penampakan. Para nelayan dan masyarakat pesisir sering memberi sesaji sebagai bentuk hormat dan permohonan izin untuk mencari nafkah di wilayah kekuasaannya. Ini bukan tentang takut buta, tapi tentang memahami adanya keseimbangan dan menghormati penguasa alam. Kemudian di segmen kedua ada penjaga gunung dan hutan, Mbah Danu dan para lelembut. Kita naik ke daratan. Setiap gunung dan hutan lebat di Indonesia dipercaya mempunyai penunggu. Di Gunung Merapi ada Eyang Merapi dan Nyai Gadung Melati. Di Bromo ada Roro Anteng dan Joko Seger. Di Ranu, Kumbolo atau Semeru ada penunggu bernama Mbah Danu. Mereka digambarkan sebagai jin atau roh alamiah yang berwujud manusia tua, bangsawan, atau sosok anggun. Tugas mereka menjaga keseimbangan ekosistem. Bencana alam menurut kepercayaan ini terjadi ketika manusia lalai dan merusak alam atau tidak menghormati penunggunya. Banyak pendaki atau warga sekitar punya ritual kecil, misalnya seperti permisi saat lewat, tidak buang sampah sembarangan, dan tidak berkata-kata kotor. Ini bentuk etika terhadap alam dan penghuni gaibnya. Kisah-kisah mistis di gunung seringkali adalah peringatan dari mereka. Dan di segmen yang ketiga ada sang pelindung kampung, biasa disebut Danyang, dan penunggu tempat keramat. Turun ke level komunitas, setiap desa, kelurahan, bahkan tempat-tempat seperti Batu Besar, pohon beringin tua, atau sumur kuno dipercaya punya penjaganya. Di Jawa disebut Danyang Desa, di Sunda ada Karang Mumunan, di Bali dijaga oleh Buta Kala yang diarahkan oleh dewa. Danyang dipercaya sebagai jin atau leluhur yang ditugasi melindungi wilayah tersebut dari mara bahaya dan roh jahat. Dia bekerja sama dengan juru kunci atau sesepuh kalau ada pembangunan atau hajatan besar. Seringkali diadakan selamatan atau sesaji untuk meminta izin dan restu. Ini adalah bentuk kosmologi lokal yang memandang alam dan makhluk halus sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat. Bukan tahayul, tapi kearifan lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, dari Laut Selatan, puncak gunung, sampai pohon di ujung kampung, Nusantara ini hidup dengan narasinya sendiri. Kepercayaan akan makhluk penjaga ini mencerminkan cara nenek moyang kita memaknai alam, bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek yang punya jiwa dan harus dihormati. Ini bukan untuk ditakuti secara berlebihan, tapi untuk dipahami sebagai bagian dari kekayaan budaya dan filosofi hidup. Mungkin di era sains seperti sekarang, kita bisa melihatnya sebagai metafora kuat untuk konservasi alam dan penghormatan pada keseimbangan ekosistem. Kamu percaya nggak dengan adanya penjaga-penjaga ini?
Atau kamu punya pengalaman atau cerita versi daerahmu sendiri? Jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah, karena kita akan bahas video berikutnya. Like, subscribe, dan nyalain bel notifikasi buat konten misteri, budaya, dan fakta unik Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.